Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Apriliani dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan pengertian daripada ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Di antara kalian pasti pernah melihat kondisi kehidupan masyarakat yang sangat kontras kan? Misalnya saat kalian berada di kota-kota besar di Indonesia. Nah, kalian pasti akan melihat gedung-gedung mewah dan orang-orang yang berpakaian rapi. Sementara di sekitar gedung-gedung mewah itu terdapat pemukiman kumuh. Sebagian besar penduduk di pemukiman itu bekerja serabutan, misalnya pengamen, pedagang kaki lima, dan buruh pasar. Nah, dari fenomena tersebut, kamu dapat melihat adanya perbedaan sosial yang sangat mencolok. Fenomena semacam ini menjadi satu di antara contoh bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang paling mudah kita temui. Nah, pengertian dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial itu diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak adil bagi masyarakat kalangan bawah, perbedaan akses pendidikan di kota dan di desa, perbedaan fasilitas publik di kota dan di desa, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah animasi yang bersangkutan dengan ketimpangan sosial tersebut. Silakan kalian simak baik-baik, semoga dapat dimengerti. Ketimpangan sosial tampaknya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketimpangan sosial tak pernah hilang dari zaman ke zaman hingga saat ini era globalisasi. Ketimpangan sosial merupakan buah dari bermacam kondisi masyarakat. Dari miskin sampai kaya, ketimpangan sosial bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas karena memicu kecemburuan sosial. Ketimpangan sosial adalah situasi di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketidakseimbangan, penyebabnya karena perbedaan aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketimpangan sosial juga disebabkan oleh ketidakmerataan akses yang diperoleh untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut meliputi kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, peluang dalam bidang pekerjaan. Selain itu, sumber daya kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan pengadaan usaha, perjuangan hak asasi, sarana penyaluran gagasan politik, dan juga pemenuhan pengembangan karir dan lain-lainnya. Di Indonesia masih saja mengalami ketimpangan sosial ekonomi. Penyebab ketimpangan yang paling utama adalah karena ketidakseimbangan dan adanya perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah yang belum inklusif. Kebijakan pemerintah yang tidak inklusif menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, atau antara masyarakat di dalam dan luar Jawa. Jangan sampai daerah perkotaan atau pulau tertentu mengalami pembangunan pesat sehingga memperoleh fasilitas memadai, pendapatan tinggi, serta kesejahteraan yang lebih baik. Sementara di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, kondisinya tertinggal seperti tidak mendapat akses fasilitas yang memadai, pendapatan daerah yang rendah, serta kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Dengan demikian, kemiskinan akan dapat dijumpai di daerah terpencil. Bila dibiarkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial antara daerah terpencil dengan daerah yang lebih maju. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.